Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kita sharing lagi. Kemarin kita sudah men-setting domain, DNS domain yang kita hubungkan ke Cloudflare, menginstal website Google Sheet. Selanjutnya kita akan men-setting dari website kita agar website kita itu terlihat lebih profesional, terus bisa diindeks, bisa nambah postingan dan lain sebagainya. Settingan dasar terlebih dahulu yang kita akan sharing hari ini. Ini adalah website kita yang kemarin sudah kita install. Ini logonya masih logo default. Ini nanti kita buat logonya. Yang pertama kali yang perlu kita ganti itu adalah login. Login dari defaultnya website yang kemarin itu kan loginnya adalah pakai kita cek di sini. Nah, ini kita cek di sini. Username-nya masih pakai defaultnya. Ini user. Nah, ini kan user, nanti banyak orang yang udah pada tahu, nanti bisa login ke tempat kita. Bagaimana cara menambahkan akun ke dalam website kita, yaitu dengan cara kita masuk ke dalam dashboard kita, dashboard admin panel, itu dengan WGS admin. Kalau yang sudah login, dia otomatis akan redirect ke bagian login. Kita pertama kali kita nyari ke bagian user. Nah, kita lihat all user terlebih dahulu. Nah, ini ada satu emailnya admin admin@login.wgs, terus role-nya admin, terus ininya passwordnya tidak dilihatkan memang. Nah, bagaimana cara menambah nanti kita hapus yang ini, bisa kita tambah dengan cara add user di sini, add user. Kita kasih nama umpamanya Nakamura. Emailnya yang ada di sini, Gmail yang di sini. Nih, kita pakai. Terus ini gender kita kasih main, alamatnya Jakarta umpamanya. Kontak number itu kalau kita punya emailnya 081 0895 3051 6330 umpamanya. Password, nah password sebisa mungkin itu kombinasi antara huruf dan angka, atau kita bisa generate dari sini. Generate dari sini biar bagus, biar strong. Maunya kita generate nih, kita klik show. Nah, ini kita hide, kita generate lagi. Nah, udah. Terus kita centang ini kalau kita mau mengirim data ke email yang ini yang kita daftarkan. Kita centang. Ini penting karena apa? Nanti ada verifikasi, kalau verifikasi bahwa itu memang email kita untuk meminimalisir spam. Terus ini role-nya sebagai ini, untuk kali ini kita kasih jadi admin karena kan admin yang tadi mau kita hapus. Kita klik add user. Kita tunggu
dia setting successfully. Ini no thank dulu pokoknya. Nanti kita cek email kita, Gmail kita. Kan tadi pakai ini, pakai apa namanya? Nih, udah masuk belum ininya ke Ajihiro Nakamura? Di sini ada, sudah nih. Ajihiro Nakamura, terus admin. Ini mau kita edit dari sini juga bisa. Nih, passwordnya ini kita copy maunya, copy passwordnya. Nanti biar atau mau kita ganti gambarnya umumnya juga bisa dari sini. Cancel. Nah, kita tunggu emailnya harusnya ada. Kalau kita centang tadi ya. Kita cek di bagian update ada enggak. Bagian spam. Nah, nih. Dia masuk ke bagian spam. Info your login. Nih. Nih, disebutin di sini passwordnya apa. Ini masih ada yang belum disetting default title-nya ini. Ini masuknya ke sini. Apa namanya? Login detailnya nih di sini. Terus passwordnya ada di sini. Nanti kita bisa ganti kalau sudah selesai. Biar kita apa namanya? Kalau dilihatin banyak orang nanti ada yang login. Nah, di sini sudah di ini. Nah, kita cek umpamanya kita mau login ke sini. Nah, pakai sakinah.web.id/wgs-admin. Ini tadi kan pakai Ajihiro Nakamura. Nih, yang ini. Passwordnya kan udah dikasih, kita paste. Tadi udah kita copy kan 999603 login. Nah, ini kita butuh OTP kalau pertama kali. Makanya kenapa butuh email tadi untuk meminimalisir ini apa namanya spam. Kita cek emailnya di sini. Ada lagi ya emailnya. Kita cek di inbox nih, verify email. Ini sebagai apa namanya pengaman 5661. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk karena butuh verifikasi. Tuh, 5661. Kita masukin 5661. Konfirmasi. Nah, verifikasi berhasil. Kita bisa login ke dalam dashboard admin panel kita di sini. Setelah kita mengganti apa namanya? Ini pakai modenya mode WordPress. Mengganti user admin di sini. Nah, kita bisa hapus ininya biar tidak login defaultnya ini kita bisa hapus. Contoh kita mau hapus begini. Nah, oke, kita hapus. Nah, dia terhapus kan? Sini nggak hapus. Ini jangan dihapus karena buat login. Nah,
Terus setelah admin panel kita ganti, selanjutnya adalah kita setting API gambar. Gambar kita pakai ini apa namanya? imagekit.io. imagekit.io. imagekit.io itu menggunakan API. Karena penting buat apa? Karena gambar kita tetap pakai CDN ImageKit biar bandwidth kita juga lebih aman. Karena bandwidth yang kita pakai yang buat gambar itu khusus buat gambar itu pakai imagekit.io. Kita buka atau kita cari dulu ImageKit. Kita dapat free imagekit.io itu 25 giga untuk gambar saja. Kita start free. Kita pakai apa namanya? Email yang kita pakai ini biar gampang. Kita cari API kita di mana. API kita lihat di bagian dulu. Kalau belum punya, wajib mendaftar. Dan karena kita di Indonesia, pilih servernya yang Singapura. Kenapa? Dia lebih dekat ke Indonesia. Jadi website kita nggak terlalu lambat untuk ini apa namanya? Untuk mengakses lokasi server. Kalau kita nanti milihnya Amerika, itu kan lokasi servernya terlalu jauh. Ini apa namanya? Jadi loadingnya akan terasa lama. Makanya kita butuh pilih yang dekat dengan lokasi kita. Yang mayoritas adalah pengunjungnya adalah orang Indonesia. Kecuali kalau kita memang target market kita adalah ini Amerika atau Inggris, kita bisa pilih server Eropa. Itu akan juga pengaruh nanti di sisi pengunjung. Oke, kita mau mencari APK. Yang kita copy adalah APK-nya yang ada di imagekit.io. Bagaimana caranya? Kalau kita susah mencari di sini, kita tinggal ketik di Google aja. imagekit.io, imagekit APK. Kita cari di sini imagekit APKs, kan ada public case, private case. Di mana letaknya? Itu kita cari paling bawah. Kita API reference. Kita cari di klik dashboard. Ini adalah APK kita. Yang kita copy itu private key maupun public key. Ini harus kita rahasiakan. Karena ini apa namanya sebagai gerbang untuk mengakses gambar-gambar kita dan untuk untuk diakses di website kita. Kita copy. Pertama kita masuk ke dalam sini WGS admin kita, ke bagian media, terus API setting. Ini kan belum ada. Sebenarnya mengganti API juga bisa kita kerjakan atau kita
tambahkan di sheets-nya langsung di sini. Sheets kita cari namanya nih, media. Jadi menambahkan APK itu bisa melalui sheet langsung. Memang awalnya memang di sini sebelum ditambahkan apa namanya WGS adminnya. Awalnya di sini. Contohnya kita nambah di sini dulu sebagai contoh ya, kita tambahkan. Kita klik ini, kita tambahkan. Ini tambah APK di sini. Kita another aja. Kita kasih apa namanya warna biar beda. APK-nya kita copy dari sini. Copy. Kita copy mana tadi? Ini Ctrl V. Dan terus close. Coba kita pilih dulu ini, kita upload media, kita cek, kita coba bisa nggak terupload. Contoh nih, kita coba mencontohkan saja. Kita upload file gambar, kita pilih contoh aja, kita umpamanya lihat gambar udah tadi ini, kita klik upload. Oh, masih ada yang salah, API error, berarti API-nya API public, bukan public, private berarti. Kita push dulu, kita copy dulu ininya. Jadi untuk APK itu yang kita copy adalah APK yang private. Nah, kita copy. Nah, ini ada email yang masuk ke, ada apa namanya 6 digit yang kita perlu paste ke sini, kita ketik ke sini. Kita cek email. Nih. 701993. Nah, dia baru nih bisa di copy. Nah, kita copy, kita balik lagi ke sini lagi, kita close, kita ganti, yang ini kita ganti, bukan public tapi private. Ctrl V. Dan kita pilih sini, kita ulangi lagi. Choose file. Kita contohnya ini. Open. Upload. Nah, berhasil. Ini linknya. Kita copy di sini, coba kita cek di sini di browser. Kita paste. Nah, dia sudah terupload ke cloud imagekit.io. Nah, kalau sudah kita setting di sini, di sheet-nya sini, otomatis yang di sini dia akan muncul. Kita refresh saja. Nah, tadi pakai Ajihiro Nagamura. Passwordnya apa tadi? Passwordnya kita lihat di Google, di Gmail tadi apa nih? Passwordnya tadi di spam ya tadi ya. Ini passwordnya, kita login dulu, Ctrl V 1334, remember, login. Masalah. Tiga 0374.
Nah, udah masuk. Kita cek di media. Di bagian epi setting, dia otomatis sudah ini. Nah, kita bisa cek dulu gambar apa semua sih ada yang ada di apa namanya akun kita. Ini masih error. API data media error. Mungkin dia belum segregasi. Dia masih error. Yang paling penting adalah kita sudah bisa upload melalui sini. Nah, berarti kan sudah berhasil. Kalau kita sudah bisa mengupload gambar melalui sini, berarti apa namanya sudah berhasil mengkoneksikan antara API ImageKit dan sheet kita. Kita upload lagi seumpama ini sebagai testing. Terkadang memang yang di admin panel ini ada nggak berhasil karena memang dia apa namanya ada script sendiri. Nah, masih belum benar. Ini coba di API setting kita save change. Ini juga sebenarnya pakai Google Drive juga bisa. Kalau ini Google Drive auto biasanya. API media setting. Nah, berarti ada masalah di sini. Tapi secara fungsi kalau di sheet dia bisa. Nah, ini baru muncul yang butuh waktu untuk terkoneksi. Ini gambar-gambar yang ada. Di sini bisa kita klik, gambarnya akan muncul. Nah, ini linknya ada, nama filenya ini, ekstensinya ini. Nih, ini contoh dari mengkoneksikan antara ImageKit API ke website kita. Setelah media udah berhasil, kita bisa edit bagian setting. Setting di sini ada setting SEO, ini yang paling penting. Ini kan masih default. Ini judul website saya, ini deskripsi website saya. Terus ini apa namanya? Ikonnya masih ikon default bawaan. Kita bisa apa namanya? Meminta ke ChatGPT atau Gemini untuk membuatkan ini. Contoh nih ya, contoh. Kita pakai ChatGPT. Karena saya sudah punya custom GPT yang untuk membuat konten, saya pakai Visora. Visora buatkan saya meta title dan meta description untuk website saya asakinah.web.id. Portal Islami Musola As-Sakinah. Udah dibikin kan? Ini kita copy. Kita paste di sini judulnya. Terus meta deskripsinya kita copy,
master di sini, Ctrl V. Nah, ini icon, side icon itu yang akan muncul seperti ini, kayak ini ada i, terus ini gambar ini, itu gambar side icon. Kita bisa ganti. Nah, kita bisa ganti dengan cara apa? Kita minta sama ChatGPT untuk membuatkannya. Saya pakai VisiCore. VisiCore itu custom GPT yang khusus untuk membuat carousel, membuat poster, membuat infografis, membuat logo secara instan tanpa harus kita banyak brief, ngisi-ngisi yang banyak di luaran sana, banyak ngisi apa namanya, ini diisi kelamaan. Kita langsung aja buatkan saya logo website. As-sakinah.web.id, portal Islami Musola As-Sakinah. Dia akan buatkan. Kita tunggu. Semoga aja tidak ada ini. Ada persentase sekarang. Dulu nggak ada, sekarang udah ada persentase. Jadi kita tahu. Dulu belum ada. Sekarang sudah kelihatan ada persentase dalam membuat gambar. Kita tunggu. Ya, ini kalau kita sudah merasa apa namanya, oh ini udah sesuai. Kalau tidak sesuai kita bisa edit. Kalau belum sesuai, kalau sudah sesuai ya. Karena ini hanya sebagai contoh, kita download aja. Kita kasih nama biar lebih ini, As-Sakinah logo website. Ini kan dalam bentuk PNG, gede sekali. Sebaiknya memang dalam logo ini jangan terlalu besar. Bisa kita convert ke WebP. Tapi karena ini sebagai contoh aja, kita langsung ke ini, kita upload Ceng Site Icon. Nah, dia akan ngambil nih ininya. Langsung kita copy, dia akan upload. Nah, di sini otomatis dia. Karena apa? Karena API yang gambar tadi udah kita setting. Kalau API-nya belum ada, dia akan menolak. Gitu. Ini default aja, ini udah selesai, kita set.
Nah, berhasil. Kita bisa cek di sini, di ini As-Sakinah tanpa web admin. Sudah berubah, ya kan? Cuman ininya belum berubah logonya. Nah, kita lanjutkan ini dari SEO setting, main post setting. Ini ini ikon untuk avatar yang penulis. Bisa saya ganti kalau kita punya gambar yang bagus, SVG gitu, bisa. Nama admin atau penulis kita bisa ganti umumnya dari Ayu jadi Ali umpamanya. Email admin umumnya ini ganti Chihiro.nakamura. Saya adalah seorang ustadz umpamanya ini cuma atau seorang penulis berpengalaman. Nah, terus kita lanjutkan post page setting. Ini mau kita munculkan berapa? Terus auto rotator post date sitemap. Ini kalau kita on dia akan merotasi sitemap, tanggal sitemap. Ini kalau kita on. Terus auto internal link. Biasanya di bawah artikel tuh ada baca juga, atau jika Anda tertarik yang lain artinya di bawah ini. Nah, ini ada nih, read also, mungkin Anda suka ini kata-kata yang muncul, mau kita pilih yang mana atau kita matiin ya bisa saja maunya baca juga atau mungkin Anda suka ganti-ganti itu namanya. Nah, jam ini mah ini kita defaultin aja, kan nggak begitu penting menurut saya lah ya. Terus main home slider sort by search, ini juga setting untuk post title. Ini sidebar trending. Ini kalau postingan kita sudah banyak di sini ada. Ini di sini. Karena kita belum ada postingan, makanya nggak begitu kelihatan di sini. Nah, ini untuk sementara kita save gitu aja. Nanti selanjutnya bisa kita setting ulang. Udah selesai. Terus webmaster. Ini adalah kode-kode yang bisa masukkan. Contohnya kita GSC nih, GSC. Kita GSC karena ini kita udah punya GSC udah Google Search Console. Ini saya pernah pakai belum? Oh, ada tapi ini zaman bahla ini. Berarti kita masukin nih OPI tambah properti. Nah, sekarang sosmed bisa dimasukkan ke dalam GSC. Kita pakai yang URL prefix. Terus continue. Kita pilih yang meta tag copy. Kita buka notepad online. Nah, kita copy di sini, paste. Yang kita ambil tuh konten ini, kode ini. Nah, kode ini yang kita ambil. Kita paste ke sini. Kode webmaster. Delete, Ctrl V.
save change namanya. Nah, karena udah ini kita harus reload dulu. Jadi kalau di apa namanya Google Sheet ini, di website Google Sheet ini itu harus di reload 2 kali untuk bisa ngecas kembali. Jadi kalau baru sekali dia belum 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 berubah. Nah, kita cek di sini, ini masih udah sukses. Nah, kita cek di sini, verify. Berhasil nggak nih? Di sini 2 kali, nggak langsung berhasil. Oh, alhamdulillah berhasil langsung. Kemarin saya 2 kali baru berhasil. Nah, kita sudah masuk, jadi data kita sudah masuk ke Google Search Console. Untuk Bing dan yang lainnya, yang Yandex itu kita skip aja dulu. Ini sebenarnya gampang, sama aja. Yang penting kodenya yang kita ambil. Bukan semuanya kayak begini, bukan. Karena ini kan kode meta sebenarnya yang kita ambil, karena ini data metanya sudah ada di dalam sistemnya apa namanya WGS, jadi kita tinggal ngambil kodenya. Sama juga dengan Bing, kita ngambil kodenya. Terus ini kita lewatin sementara karena ini berhasil. Terus meta tag. Nah, meta tag ini setiap ini beda-beda. Nah, ini perlu pembelajaran lebih ini namanya. Mau menambahin nih namanya. Ini kan meta tag, hit meta tag untuk home. Jadi biasanya kalau yang thumb itu meta tag-nya dari sini, tidak langsung ke dalam jadi kalau kita masuk ke dalam sheet-nya, kita sementara ini kita close dulu biar nggak terlalu banyak. Ini udah berhasil. Nah, nih meta tag itu kalau kita lihat kode yang ada di template sini, yang home sini, itu biasanya tidak ada meta tag karena sudah ngambil data dari sini. Nah, nanti meta tag untuk blog post juga ngambil dari sini. Jadi ini adalah default meta tag yang kita bisa panggil. Nih, bisa kita panggil. Nah, untuk ini nggak usah kita ini. Nah, ini butuh lebih apa namanya? Lebih berhati-hati dalam setting ini karena akan error kalau kita salah men-settingnya. Makanya di sini disebut set it carefully. If there is an error, please reset the meta from the following backup link. Ini ada link backupnya di sini. Kenapa kalau ini salah men-settingnya, itu nanti akan jadi masalah di sistemnya. Atau untuk meta tag ini kita biarin secara default aja. Buat crawling, ini untuk robot TXT. Jadi kalau website kita itu website biasa, tidak berita, kita pakai default. Nih, kalau news itu kayak berita ya, berita-berita yang ini kita pakai yang news karena itu akan robotnya itu akan beda dalam apa namanya crawlingnya. Jadi kalau website kita cuman website apa namanya secara ini bukan news, bukan berita yang kayak Detik, kayak Kompas, itu kan berita. Nah, itu kita pakai default. Kalau kita memang website yang setiap hari update bahkan puluhan, itu pakainya pakai yang news. Terus kita tinggal ini, kalau kita mau udah punya iklan, kita mau pasang iklan, kita bisa custom ads di sini. Ini untuk setting yang lebih lanjut. Ini kita save aja. Page speed, ini yang paling penting.
Page speed itu apa? Page speed itu untuk meningkatkan performa dari loading website kita. Di sinilah perbedaan antara website Google Sheet yang standar dengan Google Sheet yang punya kita. Karena di sini sudah ada apa SWR, teknologi SWR. Jadi kita harus on dulu nih, on ininya. Nanti akan lebih kencang. Kita tahu nanti kalau kita apa namanya? Inspect elemen, kita lihat di network, dia akan kelihatan. Kalau murni hanya dengan Google Sheet itu biasanya 1 detik, 2 detik dia baru loading. Kalau pakai ini itu millisecond. Ada charging time option, auto system, dynamic. Ini bisa kita onin semua untuk mempercepat. Gitu loh. Ini untuk speed, untuk ads juga ada, untuk JS execute juga ada. Jadi lazy frame itu kan kalau gambar kita gede-gede, nah itu bagus untuk SEO lazy frame. Preload CDN eksternal ya. Itu kayak gambar yang ada di apa namanya? Gambar atau video dari tempat lain itu akan di ini. Ya, untuk yang paling penting yang 1, 2, 3 ini kita onin. Kita save ini. Jadi kenapa apa namanya? Situs website itu lebih powerful dan tahan dengan load atau akses secara bersamaan lebih dari ribuan traffic ya karena ada CDN tadi. Di samping ada CDN, dia ada SWR. SWR itu sekali ngecat dia walaupun dia ngeklik di manapun di website kita itu nggak dihitung sama sama Cloudflare karena Cloudflare itu kan cuman sehari 100.000. Nah, karena kita pakai teknologi itu, makanya pengunjung kita yang dihitung ya, pengunjung satu ya, habis itu udah gak dihitung lagi. Di situ apa namanya keunggulan dari ini. Terus security, ini penting. Security paling penting ini. Ini untuk mengamankan kalau memang kita ada traffic atau ini yang apa hacker yang mau mencoba untuk mendidos ini namanya DDoS attack itu kita dikasih traffic yang sangat banyak, nah, bisa tumbang server kita. Makanya kita bisa onin. Nanti bom klik itu untuk yang punya iklan AdSense kalau dikasih bom klik nanti kita bisa di ban iklan kita. Nah, kalau udah punya iklannya ya kita on. Nanti bom traffic. Nah, ini juga untuk apa namanya traffic yang kelihatannya IP-nya sama, dia akan istilahnya membypass. Terus email phishing protection ini untuk apa namanya mengantisipasi ada email itu. Ini bisa kita pelajari lebih lanjut. Yang paling penting yaitu di DDoS itu kita hidupin kalau mau ini security ini yang paling penting. Kita save aja. Sekarang analitik. Analitik itu untuk analisa traffic. Nah, kita bisa pakai Google Analytics atau Google Tag atau Hivestack. Tergantung kita. Ini nggak saya ini karena nanti panjang video kita kalau terlalu ini. Mungkin sementara itu saja untuk Cloudflare yang udah otomatis. Mungkin itu saja sementara untuk ini untuk setting-setting yang lain mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.